warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam bisnis entrepreneurship tentunya menjadi salah satu kebanggaan dan kepuasan perusahaan manakala produk-produk yang kita jual itu laku di pasaran, maupun jasa yang kita pasarkan itu dapat terbeli oleh konsumen. Di dalam pemasaran ataupun marketing ada beberapa hal yang perlu dikaji dan selanjutnya untuk dapat dianalisis, apakah mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pemasaran, kemudian pasca produk tersebut dibeli, itu idealnya ada proses evaluasi sehingga kita bisa mengukur efektivitas dan efisiensi dari sebuah proses pemasaran. Beberapa khususnya untuk toko-toko yang kecil atau tradisional, perputaran uang tidak dapat diketahui secara pasti. Yang jelas, untuk hari esok masih ada uang yang dapat dibelanjakan untuk membeli produk-produk sehingga bisa dijual pada hari berikutnya. Untuk kapasitas perusahaan tentunya tidaklah demikian. Begitu juga dengan UMKM maupun home industry. Sudah mulai belajar bagaimana manajerial pemasaran. Sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari proses pemasaran. Tidak ada artinya kita melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah proses, manakala tidak terukur, karena kita tidak mengetahui sebenarnya dampaknya signifikan atau tidak. Seandainya memang tidak memberikan dampak yang signifikan, apalagi justru pemborosan, maka di situ sudah selayaknya perusahaan segera turun untuk mengambil kebijakan dengan proses efisiensi. Apalagi di saat perusahaan sudah mulai gonjang-ganjing ataupun karena proses produksi yang tidak seimbang dengan kebutuhan, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Salah satunya melewati departemen pemasaran atau marketing. Setelah kita mulai dari iklan, produk maupun jasa, promosi yang ada di situ, kemudian sampai dengan pemaparan hasil produk maupun jasa, mengikuti beberapa event, kemudian penjualan, diskon dan seterusnya, itu tercatat apa yang sudah kita lakukan. Salah satu bentuk analisis dari kajian pemasaran adalah bagaimana kita mengukur efektivitas dan efisiensi tenaga marketing. Bisa dari supervisor sampai dengan ke salesnya, sampai ke penjualnya. Apa yang mereka lakukan? Efektif tidak? Efisien tidak? Berdampak tidak terhadap produk yang dijual maupun jasa yang dijual. Beberapa ukuran akan saya sampaikan dan semoga materi ini menambah wawasan berkaitan dengan beberapa konsep dalam analisis pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dengan menggunakan metode tarik dari pelayanan yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan tenaga pemasaran. Yang pertama adalah untuk pelayanan prima.
bagaimana sebuah prosesi marketing yang diawali oleh tenaga pimpinan marketing sampai ke penjual ini memberikan pelayanan yang memuaskan. Bentuknya antara lain, apakah tenaga marketing kita sudah memberikan pelayanan yang berkualitas atau belum kepada pelanggannya. Tentunya ukurannya adalah kepuasan pelanggan. Bentuknya formulir daftar isian atau komunikasi wawancara kepada pelanggan. Bagaimana selama ini tenaga marketing kita mulai dari atas sampai dengan bawah yang bersinggungan secara langsung kepada pelanggan atau kepada konsumen? Apakah sudah memberikan pelayanan yang berkualitas? Yang berikutnya, apakah tenaga marketing kita sudah memberikan pelayanan dalam membantu keputusan pelanggan untuk mencari barang atau produk atau jasa yang ditawarkan? Jangan sampai pada saat sales yang ada di perusahaan ataupun yang ada di toko, ataupun kalau misalnya di dinas pemerintahan maupun swasta, memberikan pelayanannya seperti apa? Apakah sudah membantu atau belum, atau hanya sekedar melayani saja, belum sampai ke ranah membantu? Kemudian yang berikutnya adalah, apakah pelanggan sudah percaya terhadap tenaga marketing? Karena dapat dilihat dalam bentuk pelayanan prima, nampak di situ rekan-rekan tenaga marketing mungkin tidak memberikan rasa kepercayaan kepada pelanggan, pada customer. Sebagai contoh, yang kita jual adalah produk makanan. Tenaga marketing produknya bagus, kualitasnya dari pabrikan. Sementara tenaga marketing kita pada saat memberikan atau menjual produk tersebut dalam kondisi yang tidak bersih, dalam kondisi yang kotor. Sehingga kontradiksi antara produk yang dijual dengan penampilan yang ditunjukkan oleh tenaga marketing tersebut. Kemudian proses marketing ini dapat menghindari beberapa aduan atau komplain. Jadi fungsi dari proses pelayanan prima ini untuk menghindari beberapa hal. Kalau tenaga marketing kita itu bagus, setelah konsumen kembali pulang dengan membawa produk maupun jasa, karena semuanya sudah diterangkan di awal, tidak ada komplain. Tetapi kalau pelayanannya tidak bagus, begitu sudah sampai rumah, banyak sekali komplain yang ada di situ. Karena tidak adanya kejelasan. Bagaimana mau jelas kalau tenaga marketing yang ada di lapangan, salesnya yang ada di lapangan, yang ada di toko, itu tidak memberikan informasi yang baik, yang jelas. Kemudian yang terakhir, bagaimana sebuah analisis pemasaran melewati pelayanan prima ini dapat berdampak kalau tenaga marketingnya tidak loyal terhadap barang yang dijual. Harusnya seorang tenaga marketing apa yang dijual di situ mengetahui. Sebagai contoh misalnya menjual produk susu, maka tenaga marketing yang ada di situ menguasai susu yang dijualnya. Harapannya apa? Kalau pelanggan ini puas, maka customer akan selalu kembali lagi untuk membeli produk susu tersebut. Beberapa analisis pelayanan prima. Kalau kita bisa melaksanakan hal tersebut,
kepada tenaga-tenaga marketing, mulai dari supervisor sampai dengan ke salesnya, maka tentunya ukuran barometer yang ada di konsumen dapat tercapai. Baik itu menggunakan checklist, checksheet, worklist, maupun worksheet. Dalam bentuk instrumen kita wawancara terstruktur, informasi dapat kita gali melewati pelanggan. Pelanggan yang baik pasti akan memberikan informasi-informasi yang baik, dan itu menjadi kajian kita. Bisa secara langsung di Departemen Marketing, bisa juga di Departemen Penelitian dan Pengembangan SDM. Setelah bahan itu dikupas sebagai bentuk analisis dari kinerja rekan-rekan pemasar, menjadi kebijakan untuk menentukan prosesi pemasaran di periode berikutnya. Demikian untuk analisis pemasaran chapter 1. Selanjutnya silahkan dapat dilihat di analisis pemasaran chapter 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.